adanya pelayanan angkutan umum BTS dengan menggunakan kendaraan bus listrik. Inilah yang pertama untuk di Indonesia, bahwa bus listrik selain metropolitan Jakarta, kota Surabaya akan memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus untuk menurunkan emisi gas buang. Juga yang pertama kali waktu beliau masih menjadi dirjen, dan alhamdulillah kembali lagi dengan Surabaya. 2023 juga pemerintah kota menyiapkan feeder-feeder. Semoga dengan adanya bus listrik ini memberikan semangat kepada kami untuk terus berbenah, dan semoga masyarakat Surabaya semakin mengerti. Ayo kita kembali lagi ke angkutan umum yang nyaman dan aman, sehingga kita pas bisa ke kantor, bisa ke tempat tujuan tanpa merasakan kemacetan yang ada di kota-kota besar. Oke. Diberikan tepuk tangan yang paling. Awalnya ragu. Jadi ibaratnya itu kesan pertama sangat menggoda, selanjutnya terserah masyarakat menilainya bahwa Surabaya yang luar biasa. Dan untuk kepalkan tangannya Bapak Ibu sekalian ya, tanda kita semangat. Wali Kota Surabaya, Pak Eri, masih muda tapi udah jadi wali kota, Pak. Salut saya. 2 dan 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Dan inilah launching koridor 3 BTS Trans Semanggi. Saya tahu dia naik bisa bangga karena nanti masuk ke terima kasih juga untuk angkutan. Mana belum rasakan bedanya? Menggunakan bis listrik karena salah satu cara Surabaya untuk menghilangkan kemacetan adalah kembali ke angkutan umum. Jadi kita merasakan ternyata bis ini sangat nyaman dan aman. Yang kedua, polusi Surabaya akan jauh berturun ketika kita sudah menggunakan bis listrik ini. Untuk menjaga komitmen kami, maka kami juga membeli dan menggunakan feeder-feeder nanti. Jadi setiap wilayah yang akan menggunakan bis Surabaya akan kita siapkan feeder. Dan feeder itu insya Allah akan terpenuhi semuanya di tahun 2024. Dan sebagian juga akan kita menggunakan listrik. Sebagian tidak listrik, sebagian kita listrik. Itu komitmen kita. Dan untuk menunjang itu juga, pemerintah kota Surabaya terkait dengan polusi dan pemanfaatan listrik, maka seluruh kendaraan bermotor, moped dan motor ya, roda 2 di pemerintah kota Surabaya akan kita gunakan konversi dengan listrik. Dan tadi sudah matur ke Pak Staf Utama, Pak Budi, dan nanti akan ada tutor, maka kami akan mengumpulkan masyarakat dengan padat karya yang menyediakan, nanti akan dilatih bersertifikat, maka akan kita konversi sepeda motor yang dari tidak listrik menjadi listrik, akan dibahas Pak Kasat Lantas ini terkait dengan surat-suratnya, maka secara otomatis roda 2 di pemerintah kota akan berubah menjadi listrik semuanya di tahun 2023. Dan yang terakhir, saya matur nuwun juga kepada Kementerian Perhubungan, karena beliau tahun 2023 di Kementerian Perhubungan menerapkan BTS yang ada di kota Surabaya dengan total anggaran 3,7 triliun diberikan terkait dengan bisnya, terkait dengan jalannya untuk bis tadi. Dan insya Allah kami Surabaya akan siap menerima pilot project itu, dan kami adalah siap untuk berkomitmen bagaimana kami berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan sehingga Surabaya merasakan bagaimana tidak ada kemacetan, bagaimana polusi udara berkurang. Itu menjadi komitmen kami untuk pemerintah kota Surabaya. Sekali lagi saya matur nuwun kepada Menteri Perhubungan. Pemerintah harus memberikan contoh bagaimana hari ini pemerintah kota ketika meminta kepada masyarakat menggunakan produk UMKM. Maka pada waktu itu pemerintah kota, seluruh pegawai, Pak Direktur, Pak Budi itu menggunakan pabriknya UMKM. Untuk makan minum kita seluruh sudah full pakai makan minumnya dari UMKM. Jadi insya Allah ketika bis listrik ini sudah datang, kita sudah merencanakan dengan Dishub, maka nanti di tahun 2023 itu ada seminggu, itu ada 2 hari yang akan kita kaji 2 hari sampai sehari 2 hari, insya Allah 2 hari itu pegawai negeri dari rumahnya harus menggunakan bis angkutan umum, mau bis listrik maupun ini. Dengan cara apa? Kan pasti ada yang tanya, lupa biasanya numpak mobil diparkir nanggoni ini, diparkir di mana? Grand City di mana-mana. Enggak, nanti kartunya, kartu pegawainya itu yang menjadi di tab tik gitu. Nanti kita tahu, oh nanti dia ada duit masuk, nanti di situ akan masuk ke aplikasi saya, di tab saya, di dashboard saya akan kelihatan nanti pegawai negeri
yang nggak naik bis siapa begitu. Jadi dia nggak bisa naik motor diparkir di tempat yang lainnya. Karena bagaimanapun pemerintah harus memberikan contoh. Dia hanya berbicara lisan saja, seperti yang kita terapkan untuk UMKM, makan, batik. Maka hari ini kita sosialisasi terkait penggunaan angkutan umum. Maka pemerintah memberikan contoh menggunakan angkutan umum, barulah kita bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat. Ya, ketiga yang menggunakan Bank Dunia tadi itu sudah ada sekitar 3,7 triliun ya. Saya matur nuwun sehingga nanti disitulah kami akan berdiskusi dan bersinergi dengan pemerintah pusat tentang Kementerian Perhubungan apa yang harus kami lakukan selanjutnya sehingga ini tidak berhenti karena tadi disampaikan berarti kami menyiapkan feeder, kami menyiapkan apa lagi ini agar menjadi nyaman untuk warga Surabaya, aman sehingga bisa menggunakan angkutan umum dan kita mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi kota Surabaya. Karena kalau tarif terusan itu kan bagaimana dengan feeder, dengan berbeda ya Surabaya Bis ini kan kita bahas. Jadi insya Allah di tahun 2023 sudah bisa lah satu kali menggunakan feeder sampai dengan ya berbayar sampai dengan menggunakan bis Surabaya Bis ini. Kami selalu dibimbing oleh Kementerian Matur Nuwun, Pak Direktur Matur Nuwun, Pak Budi, staf utama dari Kementerian Perhubungan. Saya yakin bisa karena ini semua adalah untuk kepentingan warga Surabaya. Rutenya dari Purabaya sampai Kenjeran lewat Gemur Sari, Luhut Industri, terus Jamburi, terus Yakaya itu ke timur terus perempatan UPN itu ke kiri sampai di Kenjeran. Bisnya itu 17, 2 cadangan, yang main 15. Per hari 15 berarti ya? 15 ya. Informasinya 15 itu. 15 menit informasi ya. Karena yang ngelola bukan saya ya. Yang ngelola adalah Kementerian Perhubungan. Asli. Iya, bukan saya. Pak, Surabaya Bus yang di jalur itu akhirnya gimana? Pindah, nanti kita pindah ke Yonosewoyo atau ke mana ke Sewirangun. Ya. Jadi ya, itu yang ngelola adalah Kementerian Perhubungan, operator damping. Pemkot hanya menyiapkan koridornya saja sama halte-halte sama ini kan. Perkara revenue, perkara itu semuanya bukan saya. Sama seperti yang Barat Timur Semanggi yang pertama itu. Kita hanya menyiapkan itu aja. Masuk tarif, Pak? Tarif ya, termasuk tarif. 6.200 dari sana semua. Tak ketinggian. Oh, dari Menku itu, SK Menku. Pak, yang lansia gratis tuh, Pak? Lansia gratis. Kalau feeder ya awal nanti kita meluncurkan kurang lebih 52 unit. Itu apa mobil angkot atau apa? Ya tadi feeder bentuknya angkot tapi ber-AC tapi modern. Semua pembayaran menggunakan. Les 50 atau? Oh belum listrik. 52 unit mulai tahun 2023. Ya, operasinya kalau insya Allah aja Februari. Jadi nanti itu dia itu mengumpan ke terang lain ini. Terang lain itu jalan utama ini. Jadi dari kampung-kampung dia nyentuh itu dia balik lagi, cari lagi. Jadi dia muter aja. Kayak nanti contohnya Gunung Anyar. Nah, Gunung Anyar nanti dari perempatan itu ke dalam Gunung Anyar ya kita sediakan feeder ke situ. Sehingga orang-orang dari depan gangnya itu udah ada angkot yang ber-AC gitu loh. Nah, nanti nempel di situ ditinggal berangkat.